Di sini pesertanya ada 18, tapi absensinya kok ada 20 ya? Saya capture ya. Nanti namanya yang nggak ada di Zoom, saya lihat, tapi absen di Star, nanti saya batalkan presensinya. Oke, kita mulai aja ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini jumlah mahasiswa total berapa sih? 37 Di benar sini ya? Kok di Star tiga dua puluh tujuh puluh ya? 20, Ibu. Oh, memang cuma 20. Iya, Bu, 20, Bu. Nah, tapi ini yang absen dua benar sih, yang absen 20. Tapi yang hadir cuma 18. Ini 19 sama saya kan? Ya udah, nanti saya cek sendiri ya, udah saya capture. Oke, kita mulai ya. Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat slide saya? Sudah, Terlihat. Bu. Terlihat, Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Oh ya, saya minta maaf saya off cam dulu ya. Em, karena satu dan lain hal. Jadi kalian juga nggak apa-apa offline. Yang penting menyimak dengan seksama. Terus saya juga di awal mohon maaf. Saya setengah 9 harus menyelesaikan kelas. Jadi tapi materinya juga nggak banyak, jadi kita coba selesaikan sampai setengah 9. Nah, jadi hari ini saya melanjutkan materi dari Ibu Welinda, karena sebelumnya Ibu Welinda yang masuk di termin 1, dan ini apa namanya pertemuan pertama kita di mata kuliah spesialis obat dan alat kesehatan. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan antihistamin gitu ya. Ini adalah pertemuan ke-8. Kemudian kemungkinan nanti UASnya akan pilihan ganda supaya saya cepat ngoreksinya lewat Google Form. Kemungkinan kayak gitu ya. Tapi nanti saya eh, pastikan lagi ke Ibu Welinda kayak gitu. Nah, jadi ini reminder saja. Jadi apa itu antihistamin? Jadi eh, per definisi dia adalah kelompok obat yang umumnya dipakai untuk mengobati gejala reaksi-reaksi alergi seperti biduran. Jadi kalau biduran itu seperti bentol digigit nyamuk, tapi pencetusnya adalah histamin gitu ya. Bentol-bentol gitu di badan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah mengalami, bahkan saya pun pernah gitu ya. Terus mata merah, hidung gatal dan bersin-bersin. Ini adalah gejala-gejala yang umum terjadi pada kondisi alergi ringan atau pada saat produksi histamin di atas kadar normal gitu. Jadi ada manifestasi atau dampak yang terjadi seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk antihistamin sendiri ini berarti obatnya, jadi melawan histaminnya. Jadi kalau produksi histamin tadi berlebih, maka diblokadelah histaminnya sehingga disebut antihistamin karena dia eh, bertolak belakang dengan kerjanya histamin. Gitu. Jadi obat-obatan ini membantu mengobati gejala alergi yang disebabkan oleh tingginya kadar histamin. Jadi keywordnya di sini tinggi kadar histamin, yaitu zat satu komponen kimia yang dibuat oleh sistem imun tubuh kita secara alami yang terpapar oleh alergen atau pemicu alergi tertentu. Jadi
setiap kita itu secara genetik itu mempunyai potensi alergi yang memang berbeda-beda. Ataupun misalkan jenis alergennya sama, tapi secara jumlah beda. Misalnya ada orang yang alergi dingin, saya sama Syahrani misalnya sama-sama alergi dingin. Tapi misalnya kalau saya itu toleransinya lebih lebar, artinya kalau terlalu ekstrim baru alergi saya muncul. Tapi kalau Syahrani misalnya dia itu dengan suhu 27 derajat Celcius aja tuh udah alergi, udah bersin-bersin, udah meler gitu. Jadi ada yang berdasarkan jenisnya, ada yang berdasarkan dengan eh, toleransi jumlahnya gitu. Jadi histamin sendiri itu, ini reminder aja ya, sebenarnya nggak masuk sih dalam pembahasan di mata kuliah spesialis, tapi agak sulit kita bercerita tentang obatnya ketika kita nggak inget gitu apa definisi, apa fisiologinya gitu ya. Jadi saya reminder aja. Jadi histamin ini diproduksi di dalam tubuh dari sebuah asam amino histidin yang ada secara alami di dalam tubuh, dan dia itu terbentuk berdasarkan hasil proses dekarboksilasi. Jadi dekarboksilasi ini bisa terjadi akibat ada katalisis oleh enzim histidin dekarboksilase. Nah, proses ini terjadi pada sel mast dan basofil. Jadi kalau kita udah belajar imunologi itu biasanya akrab tuh dengan sel mast dan basofil. Tetapi secara minor, si sel imun lainnya selain sel mast dan basofil ini juga uh, akan dapat memproduksi histamin, tapi dia secara minor. Bahkan di dalam mikrobiota usus itu juga bisa diproduksi histamin. Ya, kemudian histamin kemudian disimpan dalam granula sekretori dalam sel. Jadi di sel kita tuh ada yang namanya granula sekretori. Kemudian sel ini dilepaskan dengan adanya stimulasi. Stimulasinya apa? Yaitu tadi alergen yang kita sebutkan tadi sebagai bentuk respon imunitas kita secara alami atau sebagai respon terhadap rangsangan yang mungkin terjadi. Jadi misalnya ada orang alergi dengan sari bunga tertentu, alergi dengan jamur, alergi dengan udara, alergi dengan debu, jadi kayak gitu. Jadi itu adalah respon alami terhadap rangsangan. Kemudian reseptor histamin adalah sebuah reseptor protein G yang ada di dalam tubuh terikat dengan ligan alami yaitu histamin. Jadi si histamin ini nanti akan berikatan dengan reseptor histamin yang berbentuk protein G gitu. Nah, saat ini ada 4 jenis reseptor histamin yang kita kenal. Ada H1, H2, H3, dan H4. Masing-masing dengan distribusi dan fungsi yang berbeda-beda di dalam tubuh. Jadi, reseptor H1, H2, H3, dan H4 itu ada tersebar di organ-organ atau di sel ataupun jaringan tubuh kita. Jadi, untuk reseptor H1, dia banyak pada otot polos, jadi kayak di pernafasan, kemudian di pembuluh darah atau saluran sirkulasi darah, ini didominasi dengan otot polos. Makanya ketika sistem imun kita merespon terhadap adanya kelebihan histamin yang diproduksi, maka bisa jadi dampaknya itu kita sesak nafas atau terjadi vasodilatasi, vasodilatasi jadi melebar, jadi adanya kemerahan. Jadi kalau pembuluh darah kita melebar itu makanya ada terjadi kalor dolor rubor. Jadi karena itu manifestasi dari pelebaran pembuluh darah. Jadi terjadi kemerahan, gatal. Nah, itu biasanya akibat dari dilatasi dari pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah. Nah, ini si pembuluh darah dan saluran pernafasan itu didominasi ototnya oleh otot polos. Kemudian endotelium ini adalah jadi kalau pembuluh darah itu di permukaannya itu ada yang namanya sel endotel. Jadi sel endotel ini yang berfungsi membuat pembuluh darah kita itu
licin gitu. Jadi nggak mudah ditempeli plak-plak kayak apa namanya eh, lemak ataupun oksidan-oksidan yang dapat menghambat peredaran pembuluh darah. Jadi kalau kita belajar infrak miokard itu pasti awalnya didahului dengan kerusakan pada endotelium. Jadi rusak dulu. Jadi ibaratnya gini, kalau dulu dosen saya ngajarin, dia adalah seorang spesialis jantung primer. Jadi kalau kita ibaratkan permukaan pembuluh darah kita itu seperti dinding dinding tembok, ketika kita misalnya mau melempar adonan semen ke dinding yang mulus, dia tidak akan nempel kan, dia pasti akan jatuh gitu. Nah, kalau endotelium kita tuh bagus, masih sehat, maka dia plak-plak itu tidak akan menempel di pembuluh darah kita. Bagaimana dia bisa menempel menjadi plak yang kemudian akan menjadi sumbatan pembuluh darah yang akhirnya nanti bisa orang kita awamnya itu sebutnya stroke karena dia nyangkut kan, darahnya nggak bisa mulus karena ada sumbatan nempel di pembuluh darah endoteliumnya. Itu karena si pembuluh darah endotelium kita itu rusak. Jadi ibaratnya dinding apa namanya dinding tembok ini kalau kita hancurkan, kita rusakkan terus kita lempar dengan adonan semen, maka baru dia akan nempel kan. Tapi kalau misalkan dalam kondisi normal, mulus-mulus aja kita lempar gitu, kita tempelkan, dia akan luruh jatuh. Nah, itu dia maksudnya endotelium. Jadi itu fungsinya endotelium. Nah, si reseptor H1 itu banyak ada di pembuluh darah endotelium. Jadi selain dia memang ada peranan otot polos, maksudnya ada tempat distribusi dari histamin di otot polos, di pembuluh darah itu juga ada endotelium yang menjadi reseptor histamin gitu. Kemudian di sistem saraf pusat. Kalau reseptor H2 itu didistribusikan banyak di sel parietal lambung. Jadi kalau kita belajar tentang antigastritis untuk obat-obatan lambung itu kan ada yang bekerjanya pada blokade pada H2. Nah, itu kan untuk obat lambung. Jadi dia ada di lambung sini ya untuk H2. Kemudian yang H ketiga itu ada pada distribusinya banyak pada sistem saraf pusat dan pada reseptor presinaptik. Jadi reseptor presinap ini reminder aja ya, adalah reseptor yang ada di membran sel presinap. Dia itu ada di ujung apa namanya akson neuron yang bertugas melepaskan neurotransmitter. Jadi ini yang ketika seseorang menggunakan antihistamin itu bisa menimbulkan efek sedasi karena neurotransmitternya dihambat untuk dilepaskan dan berikatan dengan reseptor gitu. Kemudian yang keempat, maksud saya histamin H4 atau reseptor H4 ini ada di distribusinya banyak di sumsum tulang dan di sistem kekebalan tubuh secara umum. Jadi dia tersebar tapi nggak banyak gitu. Jadi nggak spesifik. Ini adalah bentuk alergi yang sering terjadi. Jadi kalau kita lihat itu yang paling umum itu terjadi pada kulit. Jadi kalau kita memaknai alergi itu biasanya kita langsung ngeliatin kulit kita gitu. Jadi sebentar ya, saya masuk dulu. Jadi gejala pada kulit. Jadi adanya ruam kemerahan, ruam ini muncul di mana saja, jadi nggak spesifik. Jadi karena eh, dampaknya bisa pada kulit secara umum, maka di mana saja dia bisa muncul gitu. Ada terasa gatal dan nyeri. Kemudian gatal-gatal, jadi selain ruam kemerahan, ada gatal. Jadi gatal ini juga sebagai dampak dari produksi histamin tersebut, biduran, bentol-bentol merah dan bengkak yang terasa gatal, terus pembengkakan, kulit
yang membengkak, terutama bisa jadi di sekitar mata, mulut, dan bibir. Jadi biasanya ada juga tuh yang alergi seafood, setiap habis makan seafood itu langsung bibirnya bengkak misalnya ya, mulutnya bengkak, terus matanya berair, kemudian membengkak juga pada kelopaknya. Terus, terus kulit mengelupas dan pecah-pecah. Jadi bisa jadi saking gatalnya itu kita menggaruk dengan tidak terkontrol karena melawan rasa gatal, akhirnya mengelupas dan pecah-pecah. Jadi ini secara tidak langsung. Kemudian gejala pada saluran pernapasan seperti biasa bersin-bersin, eh, nggak berhenti gitu ya bersinnya. Sebenarnya kan kalau bersin itu kan mekanisme alami. Jadi kalau kita sedang tidak alergi, bersin itu berarti ada respon cepat dari sistem imun yang ada pada permukaan hidung gitu, cepat tapi nggak lama gitu. Tapi kalau ada alergi yang diproduksi yang disebabkan oleh produksi histamin, maka itu biasanya bersihnya terus menerus. Kemudian hidung berair atau meler, kemudian sesak napas, batuk dan mengi. Jadi mengi itu sesak napas, seseorang yang dalam kondisi sesak napas kemudian bernapas dan ada bunyinya, itu mengi namanya. Kemudian gejala pada mata, mata merah dan gatal, kemudian mata berair, kemudian gejala pada saluran pencernaan, mual dan muntah. Ini umum terjadi pada yang alergi makanan, kemudian sakit perut, ada kram dan sakit perut, diare, buang air besar yang tidak normal, dan gejala lainnya, misalnya pembengkakan pada bibir, lidah, dan tenggorokan, gatal di mulut dan tenggorokan, atau gatal yang tidak nyaman di daerah di dekatnya. Kemudian ada istilah shock anafilaksis atau gejala anafilaksis. Jadi ini adalah istilah yang merujuk pada adanya reaksi alergi yang sangat berat yang dapat mengancam nyawa. Jadi ini adalah level teratas dari reaksi alergi yang mungkin muncul. Jadi terkadang kita juga nggak bisa meremehkan, cuman alergi gitu ya. Iya kalau alerginya intensitasnya rendah gitu. Tapi kalau ada seseorang yang betul-betul alergi terhadap satu paparan tertentu, maka manifestasi paling beratnya adalah shock anafilaksis. Jadi ini paling khasnya ditandai dengan sesak napas, terus tekanan darahnya turun, jadi hipotensi yang sangat ekstrim, kemudian sampai hilangnya kesadaran. Jadi kalau di UGD ini disebutnya sebagai shock anafilaktik dan merupakan prioritas dalam penanganan pasien. Kemudian untuk antihistamin sendiri ada antihistamin H1. Jadi antihistamin H1 ini adalah generasi pertama dari obat-obatan antihistamin. Contohnya adalah difenhidramin maleat, klorfeniramin maleat atau CTM, bromfeniramin maleat, dan hidroksizin. Jadi karakteristiknya dia punya efek ngantuk tuh sedasi, terus dia sifat obatnya adalah lipofil, jadi dia larut pada lemak, kemudian dia dapat melintasi BBB, brain barrier atau sawar darah otak. Jadi dia bisa menembus sawar darah otak. Gitu. Kemudian untuk generasi keduanya, contohnya adalah loratadin, cetirizine, dan fexofenadin. Jadi karakteristiknya dia nggak terlalu bersifat sedatif, tapi nggak tahu ya kalau saya minum cetirizine saya ngantuk. Nggak tahu karena saya ngantukan atau saya terlalu sensitif terhadap cetirizine, tapi menurut saya tetap ada efek sedasinya. Kemudian dia lebih selektif dan penetrasi pada SSP-nya minimal. Jadi dia maka ini yang diduga dia tidak terlalu mengakibatkan efek sedasi gitu. Jadi penetrasinya di saraf pusat itu nggak terlalu banyak seperti pada generasi pertama antihistamin A1. Jadi eh, terkadang kalau kita memang ingin ada istirahat kayak kondisi flu, kita justru memang memilih yang generasi pertama karena secara bawaan dia memang punya efek
untuk sedasi. Tapi kalau misalnya alerginya, maksudnya orang yang menderita alerginya masih harus menjalankan aktivitasnya, biasanya dipilih yang generasi kedua gitu. Kemudian antihistamin H2 contohnya ranitidin tadi, kita cerita bahwa ternyata reseptornya histamin itu yang H2 itu ada di lambung. Maka ketika orang gastritis itu biasanya eh, mendapatkan obat-obatan yang bekerja salah satunya pada reseptor H2 gitu. Nah, ini contohnya ranitidin, walaupun ranitidin ini banyak ditarik peredarannya karena dia mengandung ini loh, apa tuh namanya, NDMA, nitrosodium nitrosodium metilamin. Nah, jadi si NDMA ini itu yang disinyalir dia mempunyai efek eh, pemicu kanker gitu. Jadi ini sebenarnya cemaran sih, sama kayak waktu sirup dulu itu. Jadi dia banyak ditarik, tapi pada batch tertentu sih. Jadi kalau memang dirasa benefitnya lebih tinggi menggunakan ranitidin, dia masih digunakan. Jadi lebih terbatas dibandingkan zaman dulu. Ranitidin itu kayak umum gitu dipakai. Tapi kalau sekarang lebih banyak kewaspadaan karena cemaran NDMA-nya. Kemudian famotidin, ini juga antihistamin pada reseptor H2. Gitu. Penggunaannya adalah tadi untuk mengurangi asam lambung pada penyakit tukak lambung. Kemudian antihistamin H3 dan H4 yang bekerja sebagai antagonis reseptor H3 dan 4 ini sediaannya belum belum banyak, belum ada gitu. Hampir nggak ada sih, ada tapi masih untuk tujuan eksperimental atau penelitian. Jadi masih pada tahap-tahap uji klinis. Bahkan ada yang masih uji praklinis gitu. Kemudian berikut adalah kita berarti lihatnya yang antihistamin H1 yang generasi pertama yang paling umum yaitu kloramfeniramin dan bromfeniramin. Jadi ini adalah dua obat, dua jenis obat dengan berbagai macam sediaan yang beredar di pasaran. Jadi kalau yang apa namanya yang CTM nih klorpeniramin ini kebanyakan dia ada pada sediaan tunggal gitu ya. Walaupun banyak juga sih obat-obat flu yang di dalamnya juga ada CTM, tapi kita akan dengan mudah mendapatkan kita sebut klorpeniramin CTM aja ya. Walaupun ini ada merek sih sebenarnya, tapi anggaplah CTM gitu ya. CTM ini kita dengan mudah akan mendapatkan sediaannya dalam bentuk tunggal gitu. Jadi banyak sediaan tunggal yang beredar di pasaran maupun pada pelayanan yang ada di dalam lingkup pemerintah gitu. Jadi generiknya ada yang tunggal, kemudian yang bermerek juga banyak. Ini salah duanya adalah ini merek CTM dan Alermac. Gitu. Nah, kalau yang brompeniramin ini secara umum itu tuh eh, ditemukan dalam sediaan yang dikombinasikan gitu. Jadi kayak ini nih obat Alkoplus di dalamnya ada antihistaminnya dia pakai brompeniramin maleat nih. Tapi dia hampir sulit gitu kita temukan dalam sediaan tunggal. Ini tablet apa sih mereknya ini? Nasatap ya. Nasatap ini dia tablet tapi juga dia dikombinasikan sama antihistamin apa sih namanya, dekongestan hidung, jadi untuk pilek gitu. Ini kemudian ini Alko plus, yang ini DMP. Oh, ini ada dextronya, ada antitusifnya. Kemudian ini Dimetap, jadi Dimetap ini ada brompeniraminnya juga, tapi ini sekarang nggak terlalu banyak beredar karena ini kalau nggak salah ada dextronya. Jadi itu, nah terus di kemasan ini nih, cupnya ini si tulisan ini tuh gampang banget hilang.
Jadi gampang banget hilang sehingga sangat beresiko untuk anak-anak yang diberi obat ini gitu. Jadi ini banyak banyak ditarik kalau nggak salah dulu karena itu ada potensi untuk kelebihan dosis. Karena dextro ini kan prekursor ya, jadi bahaya ketika diberikan pada anak kalau kelebihan. Jadi si tanda ininya sangat mudah hilang pada kemasan ini. Kalau nggak salah gitu dulu si Dimetap ini. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh sediaan klorpeniramin maleat 4 miligram. Ada sediaan tunggal dan kombinasi. Jadi tadi saya bilang kalau CTM ini tuh sebenarnya bisa aja sih dikombinasikan, tapi kita dengan mudah akan menemukan sediaan tunggalnya gitu. Jadi dengan sediaan tunggal aja tuh dia sudah punya apa namanya dia sudah punya efek yang diinginkan gitu. Dan memang uji uji klinis post marketnya itu kecenderungan amannya dalam penggunaan tunggal itu studinya banyak gitu. Maka dia diproduksi dalam sediaan tunggalnya juga banyak. Jadi ini beberapa merek, masih banyak yang lain. Sediaannya juga nggak hanya 4 miligram, ada yang bahkan sampai 16 miligram itu ada per tabletnya. Tapi yang paling umum itu adalah 4 miligram gitu. Kemudian yang kombinasi ini dekolsin, dekogen, jadi lebih banyak untuk yang pilek ya, batuk pilek atau influenza. Jadi untuk menghilangkan gejala batuk dan pilek atau pada saat kita flu gitu. Nah juga dia ada dikombinasikan. Ini adalah beberapa mereknya, tentu saja masih banyak yang lain. Nanti boleh teman-teman cari, tambahkan atau misalnya eksplorasi di apotek, di tempat yang jual obat atau bahkan di warung karena CTM sendiri kan maaf dia bebas terbatas ya biru jadi nggak ada di warung harusnya dia ada minimal di toko obat. Nah kemudian klorfeniramin dan bromfeniramin ini keduanya merupakan antihistamin A1 generasi pertama dan keduanya merupakan struktural isomers jadi dia struktur kimianya sangat mirip tapi tetap ada perbedaan dalam hal potensi, efek sedasinya, dan penggunaan klinisnya. Jadi, tadi dibilang ini adalah struktural isomers. Jadi, kalau kita lihat strukturnya semuanya sama, hanya saja yang CTM itu dia punya atom klorin, dan kalau yang brompeniramin dia punya atom bromin, ini Br dan Cl. Jadi isomer dia ya, struktural isomer, cuman beda di satu atom ini doang. Jadi sama dia mirip. Kemudian ini adalah coba saya rangkumkan perbedaan dari klorpeniramin dan brompeniramin. Jadi kalau klorpeniramin itu potensinya lebih lemah dibandingkan sebenarnya dengan brompeniramin. Hanya saja karena klorpeniramin ini duluan rilis ke pasaran dan studinya juga lebih duluan, uh, jadi sudah banyak evidence base yang mengatakan bahwa klorpeniramin itu lebih safe dibandingkan dengan brompeniramin. Oleh karena itu, walaupun potensinya lebih kuat brompeniramin, maka dia tidak brompeniramin ini hampir tidak kita temukan sediaannya secara ada, tapi paling satu dua gitu. Maka dia tidak diproduksi secara dibuat secara sediaan tunggal gitu. Nah, karena juga potensinya lebih kuat dalam menekan produksi histamin, maka kemungkinan untuk penyalahgunaannya juga tinggi. Oleh karena itu dia diproduksinya itu masih dalam bentuk kombinasi kebanyakan. Kemudian efek sedasinya kalau klorpeniramin itu ringan sampai sedang. Nah, kalau brompeniramin karena efeknya dia lebih kuat, maka efek sedasinya juga sejalan gitu. Dia akan lebih kuat. Makanya nggak dibuat sediaannya secara tunggal gitu. Tapi saya ngebayangin sih saya minum CTM, jangankan cetirizine ya, jangankan CTM, cetirizine aja tuh saya ngantuk gitu. Jadi mungkin setiap kita punya respon yang berbeda-beda gitu. Jadi tapi yang jelas brompeniramin ini lebih menyebabkan kita ngantuk gitu. Terus durasi kerjanya 4 sampai 6 jam. Dia itu merupakan obat short acting, jadi kerjanya cepat. Extended
extended release, jadi ada tablet yang extended release itu bisa bertahan lebih lama. Tapi rasanya nggak banyak juga yang extended release. Jadi kebanyakan yang short acting aja yang beredar di pasaran. Nah kalau brompeniramin itu mirip-mirip aja sih. Dia short acting juga, dia lebih lama sedikit kalau nggak salah itu 4 sampai 7 jam. Jadi makanya di sini saya tulis serupa aja. Terus onset, jadi onset of action itu adalah dari obat kita minum sampai menimbulkan efek, itu namanya onset. Kalau durasi itu seberapa lama obat bekerja di dalam tubuh, kalau onset itu efek yang muncul dari kita pertama minum sampai ada efeknya, nah itu berapa lama itu disebutnya onset. Dia cepat antara 30 menit sampai 1 jam. Begitu juga untuk brompeniramin. Kemudian, nah ini untuk formulasinya biasanya diberikan tunggal atau bisa juga kombinasi. Nah, kalau yang brompeniramin itu hampir keseluruhannya digunakan secara kombinasi. Kemudian efek antikolinergik. Jadi kalau antikolinergik ini kan zat yang menghalangi kerjanya neurotransmitter tadi. Jadi neurotransmitternya spesifiknya asetilkolin pada sinap di sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Jadi dia itu menghambat sistem sistem saraf parasimpatis dan secara selektif dia akan memblokir pengikatan asetilkolin ke reseptornya di saraf. Jadi dia blokade gitu. Jadi antikolinergik. Jadi dia kalau klorpeniramin dia sedang, kalau brompeniramin itu lebih lebih banyak gitu, lebih besar lah dibandingkan dengan klorpeniramin. Ketika pembandingnya klorpeniramin dia lebih jelas gitu efek antikolinergiknya. Kemudian ketersediaannya paling umum digunakan memang masih CTM saat ini bahkan di seluruh dunia. Kemudian brompeniramin ini juga ada tapi nggak sebanyak dan nggak sepopuler CTM, dan secara umum dia digunakan sebagai kombinasi over the counter atau obat-obat bebas-bebas terbatas gitu. Jadi mereknya pun nggak banyak di Indonesia brompeniramin gitu. Keduanya, CTM dan brompeniramin tadi bisa digunakan untuk rinitis alergi, urtikaria, gejala flu biasa, biasanya dengan kombinasi dengan dekongestan atau antitusif, kayak dextro tadi, dekongestan tadi juga ada sediaannya kita lihat. Kemudian efek sedatif cenderung ringan dalam beberapa formulasi. Kemudian efeknya pada SSP itu keduanya bisa melewati SSP sehingga ada rasa kantuk atau sedasi yang dimunculkan sebagai uh, efek samping yang mungkin bisa jadi menguntungkan, yang bisa jadi merugikan. Jadi tergantung ya. Kalau flu itu kan kita sebenarnya kalau pemberian antihistamin, pemberian dekongestan, pemberian antitusif itu kan sebenarnya kita hanya menahan gejala atau simptomatiknya saja. Sebenarnya penyebabnya kalau flu itu virus atau alergi gitu. Jadi sebenarnya yang mengobati adalah sistem imun kita sendiri dan kita pada saat itu membutuhkan istirahat. Oleh karena itu terkadang efek samping mengantuk atau sedasi ini justru diharapkan sebenarnya ya. Jadi membantu untuk bisa istirahat gitu. Kemudian brompeniramin dapat menyebabkan depresi sistem SSP yang lebih parah pada individu yang sensitif. Oleh karena itu, memang peredaran si CTM lebih umum digunakan karena tadi seperti yang kita ketahui bahwa brompeniramin ini dia lebih kuat efek sedasi, terus antikolinergiknya juga lebih kuat gitu. Jadi memang untuk obat-obatan over the counter di mana si pasien ini bisa membeli secara bebas dan bebas terbatas, maka brompeniramin peredarannya juga tidak terlalu banyak. Kemudian dalam kesimpulannya bahwa jika CTM dan brompeniramin dibandingkan, itu si klorpeniramin ini lebih bisa ditoleransi dibandingkan dengan brompeniramin. Tapi brompeniramin itu ada efek menenangkannya karena efek antikolinergiknya lebih tinggi gitu.
Kemudian klorpeniramin ini secara umum digunakan dalam sediaan tunggal, artinya kita dengan mudah akan mendapatkan sediaan-sediaan CTM atau klorpeniramin dalam sediaan tunggal. Sedangkan brompeniramin ini kebanyakan digunakan sebagai kombinasi. Contohnya tadi dengan dekongestan pseudoephedrine atau dengan dextrometorphan tadi. Selesai. Ada pertanyaan? Ini jumlah mahasiswanya sekarang 19. Saya capture dulu. Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Fitri Ramadhani ya? Ya, Iya, silakan. Bu. Untuk penderita alergi itu, Bu, lebih baik mengonsumsi obat histamin atau boleh jika masih bisa dikendalikan dengan istirahat tidak langsung mengonsumsi obatnya. Tapi Ya. apakah ada efek yang berpotensi menyebabkan alerginya ini lebih parah lagi, Bu, jika tidak langsung mengonsumsi obat? Oke. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi sebenarnya kan kalau kita alerginya ringan ya, ini pengecualian ya yang shock anafilaktik tadi ya. Kalau kita alerginya ringan, itu biasanya memang harus sebaiknya ditangani kalau menurut saya gitu. Kenapa? Untuk mencegah eh, dampak atau efek yang tidak diinginkan dan rasa tidak nyaman. Kalau kita biarkan, sebenarnya kita bisa aja kita biarkan, tapi kalau misalnya ternyata paparan alergen ini gimana ya ngomongnya? Paparan alergen ini tuh terlalu tidak tergolong yang ringan, tapi jadi gini loh, ketika kita terpapar terus muncul nih mulai gejala alergi, kita nggak bisa mengidentifikasi ini tuh yang ringan atau sedang ya, atau ini tuh sebenarnya nanti akan hilang dalam sekian jam atau tidak ya gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, ketika terjadi alergi ringan, itu sebaiknya memang diatasi ya dengan obat. Tapi kan pasti kita berpikir, masa sedikit-sedikit obat, sedikit-sedikit obat. Pasti itu kan yang jadi pertimbangan. Nah, oleh karena itu, memang yang namanya alergi itu sudah bawaan tuh dari diri kita sendiri. Sama seperti asma. Asma itu dikatakan bahwa tidak bisa diobati. Tapi terapi non-farmakologis yang paling bisa kita lakukan adalah menghindari pencetus asma, atau dalam hal ini kita bicara alergi, menghindari pencetus alergi. Jadi kalau kita memang tidak tahan dingin, ya udah kita berarti menghindari dengan cara apa ya? Menghangatkan tubuh. Kemudian kalau kita alerginya debu, ya berarti kita pakai penutup hidung seperti masker gitu. Jadi memang yang paling efektif adalah terapi non farmakologis, dan itu memang harus kita lakukan sampai kapanpun karena itu sudah spek yang Allah kasih gitu ya buat kita gitu. Itu yang paling utama. Tapi yang kedua adalah ketika dia sudah tercetus dan terjadi, menurut saya adalah sebaiknya diatasi karena kita tidak tahu apakah dia akan berkembang menjadi dampaknya berkembang menjadi dampak yang lebih berat daripada yang kita perkirakan gitu. Atau kalau misalkan kita mau pantau dulu nih 1-2 jam kayaknya mereda atau tambah parah gitu. Nah, itu juga bisa sih pakai strategi begitu. Kayaknya saya harus minum. Jadi memang sih seperti saya juga punya asma. Tapi alhamdulillah sih saya sedikit bisa mengidentifikasi pencetusnya apa sehingga saya menghindari itu, dan akhirnya juga apa namanya jarang gitu ya untuk akhirnya tuh terjadi si reaksi hipersensitivitas tadi. Jadi gitu. Jadi boleh kalau misalkan kamu berani sih langsung atasi dengan obat, tapi kalau merasa saya terlalu sering nih terstimulasi alergi saya, ya berarti ada sesuatu yang harus kamu identifikasi untuk kamu hindari. Dan kalau misalnya mau pakai strategi, diamati dulu deh 1-2 jam ini gimana nih kalau mereda, ya udah saya yakin ini berarti nanti akan mereda sendiri. Tapi kalau ternyata masih dalam kondisi sama tuh 1-2 jam, lebih baik langsung minum obat. Itu sih kira-kira Fitri, gimana? Baik, terima kasih banyak, Ibu. Ada ini nggak tambahan lagi nggak pertanyaannya? Sudah cukup, Bu. Iya, jadi dihindarin aja tuh alerginya. Saya juga gitu. Kalau misalnya kadang juga
kalau pakai AC gitu ya, AC-nya filternya kosong itu juga saya cepet tuh nanti meler gitu. Ya berarti AC-nya yang harus dicuci atau kita pakai masker jadi lebih hangat, jadi lebih lembab gitu di hidung kita, nggak terlalu kering gitu. Jadi pokoknya memang yang pertama itu adalah terapi non farmakologis. Makanya kalau kita belajar farmakoterapi itu, jadi bukan hanya formalitas, perbaiki gaya hidup, kayak gitu-gitu tuh bukan formalitas, tapi memang itu yang harus kita lakukan dahulu sebelum kita ke terapi farmakologis. Karena bagaimanapun memang obat-obatan itu adalah sediaan xenobiotik atau zat asing yang kita masukkan ke dalam tubuh. Udah pasti itu karena secara kimia dia punya struktur dan punya efek di dalam tubuh, udah pastilah dia dia ini akan menimbulkan efek yang kita inginkan dan efek-efek sampingan yang mungkin belum dipelajari atau mungkin belum kita ketahui begitu. Jadi memang terapi farmakologis yang paling utama. Gitu. Ada lagi? Udah, nah ini udah 8:30, saya mohon izin live dulu. Nanti saya itu masih ngurus ini loh, pengembalian kembali ke Unmul gitu. Jadi saya masih nunggu surat SK-nya. Jadi sementara SK-nya belum keluar, saya kuliahnya online dulu ya. Eh, Sebenarnya sih pengen offline karena saya juga di Samarinda, cuman karena SK saya belum keluar yang pengembalian kembali itu, jadi ya sebaiknya kita online aja dulu. Nanti kalau misalkan sudah keluar dan memungkinkan kita offline, nanti saya akan kabari ya. Terima kasih juga Bintang sudah ini mengkoordinasikan kuliah hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Kita ketemu lagi minggu depan.